bersama-sama atau setengah juz di pagi ini. Sungguh karunia dari Allah Subhanahu wa taala seorang hamba bisa dekat dengan Al-Qur'an. Sungguh karunia yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala seorang hamba bisa punya waktu luang membaca Al-Qur'an. Sungguh karunia yang istimewa dari Allah untuk seorang hamba diberi akses bisa membaca Al-Quran. Itu karunia yang luar biasa, hadirin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah. Sama seperti seorang anak yang punya ayah pejabat. Sama seperti seorang santri di pondok yang kiainya sangat ditunggu dan dinanti oleh banyak orang. Sama seperti seorang murid yang guru kelasnya ternyata adalah guru kelas yang kehadirannya juga ditunggu banyak orang. Kadang mereka lupa bahwa akses ketemu bapaknya yang pejabat itu tuh akses yang mahal. Tapi kadang biasa aja. Padahal bapaknya pejabat. Orang mau ketemu bapaknya butuh akses. Orang mau ketemu bapaknya butuh appointment. Orang mau ketemu bapaknya butuh janjian. Orang mau ketemu bapaknya harus melewati beberapa lapis undangan demi undangan, itu pun belum tentu diterima. Tapi anaknya langsung bisa ketemu bapaknya tanpa harus ada akses ajudan, betul? Tapi kadang mereka lupa bahwa ternyata akses ketemu bapaknya itu akses yang istimewa. Tapi karena mungkin udah terlalu seringnya jadi biasa aja. Padahal sebenarnya kalau mau beliau bersyukur itu hal yang patut disyukuri. Sama seperti mentor bisnis yang kita tahu, orang kakak kita misalkan adalah seorang bisnismen yang memiliki pengaruh luar biasa dan brandnya sangat kuat. Kita adiknya mau dimentorin sama kakaknya, kadang kita ngapain sih, ya udah kakak saya ini. Padahal orang lain sangat mau dimentori secara bisnis langsung sama kakak kita. Tapi kadang kita jadi adik merasa biasa aja. Sama, harusnya sifat kita dengan Al-Quran itu mengistimewakan Al-Quran, karena nggak semua orang punya akses mau meluangkan waktu membaca Al-Quran. Masing-masing muslim punya Quran di rumahnya, hampir bisa dipastikan punya. Tapi pertanyaannya, apakah semuanya membaca Al-Quran? Dari yang ada Al-Quran di rumahnya belum tentu. Berarti akses kita membaca Al-Quran ini akses yang luar biasa, hadiah dari Allah yang istimewa. Subuh udah baca setengah juz, itu hadiah yang istimewa dari Allah. Subuh-subuh udah baca Quran, itu hadiah yang istimewa dari Allah. Subuh-subuh udah dengarkan Al-Quran. Saya tadi nggak baca Ustadz karena satu dan lain hal, tapi saya dengarkan. Apakah saya mendengarkan dapat pahala? Ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allahum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, ansitu, diamlah, wasma'u, dengarkanlah, maka la'allakum turhamun, kalian pasti mendapat rahmat. Jadi akses membaca Al-Quran ini akses yang gak semua orang mampu. Banyak yang punya waktu luang. Kita punya waktu luang. Waktu luang kita lebih banyak atau lebih sedikit dari waktu kerja kita? Lebih banyak waktu kerja atau waktu luang? Hadirin, tapi nggak semua orang punya akses. Mungkin macam-macam, kayak seperti anak pejabat yang
bapak saya mah biasa aja. Padahal bapaknya ini orang kalau mau ketemu sama beliau pejabat eselon 1. Kadang kita terlalu sering, memang udah lahir, dari lahir tuh memang udah dari lahir Islam, jadi ngerasa nganggap ya udahlah Quran biasa aja. Enggak, padahal nikmat baca Quran itu nikmat dari Allah. Berkumpul di majelis ilmu ini nikmat dari Allah. Duduk mentadaburi isi Al-Quran itu nikmat dari Allah. Hadirin nanti mengkaji isinya, ini nikmat dari Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jangan sampai kita kufur nikmat atas semua nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam untuk manusia yang kita cinta, manusia yang kita rindui syafaatnya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah karuniai kita kelak dibangkitkan dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat 20 Hud. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard. Mereka tidak mampu menghalang-halangi siksaan Allah di bumi, dan tidak ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya. Ternyata kalau Allah masih sayang sama seorang hamba, hamba itu diizinkan mampu dan mau mendengar nasihat. Dan kalau Allah sudah membiarkan seorang hamba, dibiarkannya seorang hamba itu tidak mau mendengar nasihat. Disebabkan karena mereka tidak mau mendengar kebenaran dan tidak pula dapat melihat kebenaran. Wa ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Mereka enggak mampu mendengar kebenaran dan mereka enggak mampu melihat kebenaran. Faktor terkuat seorang hamba itu mampu melakukan tindakan yang benar karena mereka mau mendengar yang benar. Minimal mau dengar aja dulu. Dengarkan nasihat, tausiah, kajian. Karenanya kalau hadirin di rumah bisa dengar tausiah lagi, sambung subuh sampai syuruk ngaji. Udah live streaming, selesai live streaming lagi. Udah dengar tausiah lagi, dengar kajian lagi. Jangan ada waktu kecuali untuk 3. Dengarkan murotal Al-Quran, tausiah, ceramah. Murotal Quran, tausiah, ceramah. Udah seputaran itu aja. Kalimat hikmah, nasihat-nasihat, seputar itu aja. Dengarkan nasihat, tausiah, ceramah, murotal Quran. Nasihat-nasihat, tausiah, ceramah, murotal Quran. Sebagaimana kebiasaan para sahabat Nabi ketika mendengar hadis Nabi riwayat Muslim, Nabi bersabda, Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, kata Luqmanul Hakim, ya bunayya alaika bimujalasatil ulama wasma' kalamal hukama. Wahai anakku sayang, alaika, hendaknya kamu bimujalasatil ulama, sering-seringlah duduk di majelis ilmu. Wasma', kemudian dengarkan baik-baik kalamal hukama, perkataan yang penuh hikmah dari para ulama.
ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Itu sebab karena mereka nggak mau dengar. Sebab pula karena mereka nggak mau melihat kebenaran. Jadi faktor penentu hati kita baik, salah satunya itu masuk lewat pendengaran telinga yang baik. Masuk lewat pendengaran telinga yang baik. Kalau telinga kita sudah baik, akan juga berdampak pada kondisi hati kita. Gak mungkin hadirin, orang mendengar Al-Quran yang baik ataupun kalimat-kalimat indah yang penuh hikmah gak berefek kepada hatinya. Itu gak mungkin, karena Nabi yang sudah pernah validasi, Nabi yang udah pernah beritahu ke kita semua. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu nanti tergantung agama teman dekatnya. Mas ikut deh. Kemana? Udah ikut aja. Ngapain sih? Udahlah ikut aja. Santai doang kok, nongkrong-nongkrong doang. Nggak mungkin nongkrong-nongkrong doang, hadirin. Dalam tongkrongan itu pasti saling mempengaruhi. Nggak apa-apa. Kita ini kan sering sekali ya kadang mewajarkan sesuatu yang sebenarnya itu bisa diperbaiki kok. Sering banget kita bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebenarnya awal dari kerusakan adalah bilang nggak apa-apa anak bangun kesiangan, nggak apa-apa anak nggak puasa, nggak apa-apa anak kan masih kecil. Iya, memang dia juga belum dibebani beban hukum karena belum balik. Tapi kan wajib bagi orang tua mengajari bahwa kaidah puasa hukumnya wajib, bahwasanya hukum berpuasa Ramadan adalah wajib, dan ia harus menanamkan itu pada anaknya. Untuk tarbiyah, ngajarin, bisa dia mulai, nah kita puasa sebentar ya, nanti sampai maghrib puasanya, tapi kalau kamu latihan dulu sampai zuhur nggak apa-apa. Kasih taunya tetap puasanya sampai kapan? Maghrib ini, zuhur cuma latihan, ntar sampai zuhur, dah makan dulu zuhur, nanti maghrib, zuhur lepas makan lanjut sampai maghrib lagi ya, latihan, diajari. Mana yang kemungkinan anak kita mengerti bahwa sholat itu sudah default, terbiasa mereka dengan sholat 5 waktu. Yang diajari pada umur 7 tahun pas, atau yang sejak kecilnya sudah diajari tentang sholat dari kecil. Dari kecilnya diajarin, nak sholat itu wajib, ayo udah sholat belum, jangan sampai nggak sholat ya nak, ayo diingetin terus dari kecil. Memang Nabi bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, ajari anakmu sholat pada umur 7. Tapi bukan berarti pada 7 tahun tepat kita ngajarin, itu enggak. Kata ulama muhaddisin, ajari anakmu sejak dia lahir, kenalkan dengan sholat. Lahir pun didengarkan di telinganya kalimat yang baik. Karenanya dengar dulu yang baik-baik. Pendengaran kita merubah kondisi hati. Kalau pendengaran kita aja merubah kondisi hati, apalagi teman bergaul, circle, apalagi teman dekat, duduk bareng. Gak mungkin gak saling mempengaruhi, pasti saling mempengaruhi. Ulaika alladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka itulah orang-orang yang rugi sekali.
Mereka itu orang-orang yang rugi. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan mereka akan mendapati lenyap dari apa yang mereka selalu ada-adakan. Orang yang tidak mau mendengar nasihat, orang yang rugi. Gak mau mendengar kebaikan, orang yang rugi. Gak mau melihat kebenaran, juga orang yang rugi. Ulaika alladzina khasiru, bangkrut. Kan kalau kita ditanya mau untung atau mau rugi, itu hampir jawaban semua manusia. Kita dagang maunya untung. Kita beli barang harus ditawar semurah-murahnya supaya untung. Barangnya berkualitas, harganya murah. Kita kalau mau pakai sesuatu maunya untung. Saya harus dapat apa nih dari sesuatu yang saya pakai? Kan gitu ya. Jadi orang kalau ditawari mau untung atau mau rugi, jawabannya saya mau untung. Dan satu-satunya hal yang paling dihindari oleh hampir semua manusia di muka bumi itu kan adalah rugi. Ada nggak yang mau rugi? Sengaja berdagang, dagang handphone bu? Iya. Oh biar apa? Saya mah dagang biar rugi. Orang terkaya pun juga nggak akan sekonyol itu hadirin. Itu lahiriah manusia maunya lahiriah manusia itu maunya untung. Keuntungan itu didapat karena dia mendengar yang baik. Kerugian didapat karena dia tidak mau mendengar kebenaran, tidak mau melihat kepada kebenaran. Belum lagi ditambah dengan kalimat la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun, dan mereka pasti menjadi orang-orang yang paling rugi di hari akhirat. Jadi orang yang paling merugi. Jadi orang yang paling bangkrut. Ayat 23 Hud ayat 23. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih, merendahkan dirinya di hadapan Allah, mereka itulah penghuni syurganya Allah dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Syaratnya amanu, beriman. Yang kedua, wa amilus salihat, beramal salih dengan penuh keimanan. Yang ketiga, wa akhbatu ila rabbihim, rendahkan dirinya di hadapan. Kita itu harus jemaah merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah tuh, kita itu harus. Bukan sifat alamiahnya manusia meninggi, karena manusia pun dicipta dari tanah oleh Allah. Jadi memang sifat alamiahnya manusia itu merendah. Sifat alamiahnya manusia itu rendah hati, merendah di hadapan Allah. Dia tahu bahwa semuanya kuasa Allah. Kekuatan juga kekuatan dari Allah. Keperkasaan itu yang titipkan Allah. Kejayaan itu pun juga Allah yang menghadirkan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari demi hari itu kami pergilirkan antara mereka satu sama lain. Jangan bangga dulu. Hari ini mungkin kita kaya raya, tapi besok belum tentu. Dan jangan sedih dulu. Hari ini kita memang belum kaya raya, tapi besok atau lusa boleh jadi Allah titipkan kepada kita kekayaan. Mana yang lebih baik bagi orang-orang yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala segala macam kebaikan? Yang lebih baik tentu mereka yang bertakwa. Dilihat lagi ayatnya. Apa syarat masuk surganya Allah? Yang pertama iman, yang kedua amal salih, yang ketiga
merendahkan dirinya di hadapan Allah. Buah dari merendahkan diri di hadapan Allah adalah takwa. Takwa itu dimanapun dia berada, dia tidak pernah sedikit pun lupa bahwa Allah mengawasinya, bahwa Allah melihatnya, Allah memantaunya. Takwa hadirin, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabul jannah, merekalah penghuni syurganya Allah, hum fiha khalidun, dan mereka pasti masuk syurganya Allah. Maka gimana cara masuk syurganya Allah? Berimanlah. Yang kedua, beramal solihlah. Yang ketiga, rendahkan diri kita di hadapan Allah, jangan meninggi. Sama kayak hadirin datang kepada orang yang lebih tinggi jabatannya. Kita datang ke bos, kita datang ke juragannya, kita datang ke owner, kita datang ke CEO dari sebuah perusahaan. Kira-kira datangnya kita tuh meninggi atau merendah? Baik Pak. Mas, ini dipasang ke sebelah sana ya Mas? Baik Pak. Tolong Kak, yang sebelah sana tuh dirapikan sedikit Kak, mejanya agak-agak kotor. Baik Pak. Atau Ibu Direktur, Mbak tolong ya, Ibu ada janji jam segini tolong diingatkan. Baik Bu. Nggak mungkin kan bilang, Ibu punya HP nggak? Pakai aja alarm sendiri. Mungkin nggak seorang staf bilang sama direkturnya seperti itu? Nggak mungkin hadirin. Rendah hatilah di hadapan Allah, rendah diri di hadapan Allah. Jangan meninggi. Dan ini tuh kita lagi diajarin sebenarnya. Manusia harus pegang satu ini direkam bagus sekali ini. Tetaplah merendah, biarlah yang tinggi hanya mimpi, cita-cita dan angan-angan serta baik sangkanya kita kepada Allah. Kerja keras tanpa sepengetahuan orang lain, berkorban lebih banyak tanpa sepengetahuan orang lain. Totalitaslah dalam satu bidang yang ditekuni tanpa sepengetahuan orang lain. Kelak suatu hari nanti biar Allah yang memberi yang terbaik dari semua ikhtiar terbaik yang sudah kita lakukan dan baik sangkanya kita yang terus kita lakukan kepada Allah. Jadi tetaplah merendah, yang tinggi itu cita-cita, impian dan baik sangka kita kepada Allah. Kalau baik sangka harus tetap tinggi. Kalau sikap sifatnya kita harus merendah. Andab asor. Andab asor. Dan kadang sesekali gak apa-apa untuk kita punya privasi jemaah. Gak perlu semua orang tahu bahwa Anda sehebat itu hadirin. Anda punya anak yang di Jakarta jadi apa, di Surabaya jadi apa mungkin. Anak Anda yang punya prestasi gemilang kemarin di kampusnya. Untuk beberapa hal kadang ada yang perlu kita privasi dan gak apa-apa. Gak harus semua orang tahu bahwa Anda sehebat itu jemaah. Kenapa? Karena kadang di antara nikmat yang Allah curahkan pada seorang hamba ada mata-mata yang hasad. Dari nikmat Allah yang Allah titipkan untuk seorang hamba, kadang ada mata yang hasad, menginginkan nikmat itu hilang dan berpindah kepada dirinya. Itu hasad. Semoga Allah mudahkan kita terhindar dari hasadnya orang lain, dan Allah berikan kebaikan, kebahagiaan untuk kita dunia dan akhirat. Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Ini perbedaannya. Allah membuat perumpamaan orang-orang yang tidak beriman seperti orang yang buta dan tuli. Perumpamaan orang beriman seperti orang yang dapat melihat dan dapat mendengar.
Maksudnya mereka buta dan tuli dari kebenaran. Sedangkan orang beriman, mereka bisa melihat kebenaran, mereka mau dan sudi mendengar kebenaran. Itu bedanya. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang itu beriman, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Maka semua urusan orang beriman itu menakjubkan semuanya tanpa terkecuali. Selalu menakjubkan. Itu urusan orang-orang beriman. Karena mereka melihat kebenaran dan mendengar kebenaran. Berikutnya, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh aku ini pemberi peringatan yang nyata bagimu agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab yang sangat pedih. Maka berkatalah para pemuka kaum kufar dari kaumnya, kami tidak melihat engkau melainkan hanyalah manusia biasa seperti kami. Kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau melainkan orang yang dihina-hina di antara kami, dan tidak di antaranya adalah orang yang dihina-hina di antara kami. Kami tidak melihat kamu memiliki satu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami menganggap kamu adalah seorang pendusta. Ayat terakhir 28 di halaman ini, dia Nuh berkata, wahai kaumku, apakah pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku diberi rahmat dari sisi Allah, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apakah kami memaksakan kamu untuk menerimanya? Apakah kamu, padahal kamu tidak menyukainya? Ayat ke-28 Quran Surah Hud. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini rangkaian kisah antara orang-orang yang tidak beriman dengan kisahnya orang-orang yang beriman. Walau didatangkan bukti nyata sekalipun, orang yang tidak beriman tetap cirinya tadi, buta dan tuli. Buta dari kebenaran, tuli dari mendengar kebenaran. Sedangkan orang beriman berkebalikan. Orang beriman tuh melihat dan mendengar. Orang beriman. Dikatakan dalam Ibnu Katsir di halaman 514 di jilid yang keempat, kitabnya seperti ini ya teman-teman. Jilid yang keempat halaman 514. Nabi Nuh memberi jawaban pada orang-orang yang kufar. Bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti? Apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Allah? Yaitu bukti bahwa benar risalah yang disampaikan, bukti bahwa benar ajakan la ilaha illallah, bukti bahwa agar mereka semua tidak menyembah kepada selain Allah, dan bukti kenabian yang Allah subhanahu wa ta'ala risalahkan kepada Nabi Nuh. Dan semua itu merupakan rahmat besar bagi Allah dan bagi dirinya juga bagi mereka umatnya Nabi Nuh. Tetapi mereka malah mendustakan Nabi Nuh dan mereka tidak mau beriman sebab karena mereka buta dan tuli. Hati menjadi keras, salah satu faktornya karena kita nggak mau dengarkan kebenaran. Makanya kalau hadirin dengerin kebenaran tuh hatinya pelan-pelan lembut sekali, lembut banget. Ya kan hadirin, pelan-pelan kita kayak dengar nasihat, lembut. Lama-lama hidup kita kayak makin baik. Circle juga mempengaruhi, di mana kita bertempat juga dipengaruhi, dengan siapa kita duduk lama, ngobrol, berbincang juga saling mempengaruhi. Ngobrol-ngobrol santai itu kuat sekali mempengaruhinya. Maka benarlah Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu identik nanti agamanya dengan siapa teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka berhati-hatilah kalian dalam memilih
teman dekat. Pilih yang baik, pilih yang apik. Semoga Allah tidak jadikan kita orang yang buta dan tuli, tapi Allah karuniai kita mampu melihat kebenaran, mampu dan mau mendengar kebenaran, dan selalu Allah menolong kita, diberikan kita akses kemudahan untuk terus menambah ilmu, dan ilmu. Karena tidak semua orang sadar bahwa ternyata duduk di majelis ilmu itu akses dari Allah yang sangat luar biasa yang Allah berikan pada seorang hamba. Banyak yang punya waktu luang, tapi mereka nggak mau. Bukan mereka nggak bisa, mereka memang nggak mau. Padahal waktunya ada nggak? Padahal waktu mereka ada. Banyak orang yang punya waktu luang, tapi mereka nggak bisa baca Al-Quran. Karena mereka tersibukkan. Dan mereka kadang nggak mau meluangkan. Maka akses baca Al-Quran, akses bisa bermajlis ilmu, akses bisa hadir subuh syuruk, akses bisa mengupgrade diri, akses bisa live streaming teman-teman TikTok, YouTube, Instagram di rumah. Akses itu semua itu akses yang istimewa dari Allah yang tidak Allah berikan kepada semua hamba. Karena kalau akses itu diberi kepada semua hamba, harusnya masjid-masjid penuh atau sepi? Penuh. Kalau akses kemudahan bermajelis ilmu Allah mudahkan diberi kepada semua seorang hamba, harusnya majelis ilmu sepi atau penuh? Penuh. Tapi ternyata akses itu tidak Allah beri kepada semua orang. Yahdi mayyasha wa yudhillu mayyasha. Allah hanya mau kasih kebaikan, hidayah, petunjuk mayyasha kepada siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah mau, Allah kasih. Ini ya aksesnya buat kamu. Karenanya dia mau meluangkan waktu buka Al-Quran. Matanya melihat kebenaran, telinganya mendengar nasihat yang baik. Mudah-mudahan ya Allah, hati kami tidak Engkau matikan. Mudah-mudahan hati ini terus hidup, istiqomah, sampai nanti kami semua wafat husnul khatimah. Kalau ada yang mau ikut andil memfasilitasi buka puasa, iktikaf, dan yang lainnya, sangat bisa hadirin untuk langsung ke rekening Bank Mandiri atas nama Ihsan Tauhid Adi Barata. Ihsan Tauhid Adi Barata 1360015443028. Kami ulangi, Bank Mandiri ini khusus Ramadan, rekening Mandiri 1360015443028 atas nama Ihsan Tauhid, Ketua DKM Masjid Muhammad Al-Fatih. Jadi yang itu khusus program Ramadan. Yang rekening masjid untuk pembangunan Masjid Muhammad Al-Fatih. Begitu ya hadirin. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Salam untuk keluarga di rumah. Semoga Allah memuliakan hadirin semua. Kami mohon izin, hampir 7 harian nanti kami belum membersamai. Semoga jamaah tetap dalam lindungan, ridho dan rahmat Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.